Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit dan semangat terus untuk belajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Stimulus Kontrol, Diskriminasi dan Generalisasi. Kelompok kami berjumlah 6 orang. Yang pertama ada Safana Tuzakiyah, saya sendiri, dengan NIM G012124. Lalu ada teman saya, Sekar Hayu Setianingsih, dengan NIM G012131. Lalu ada Syafna Dinar Aulani dengan NIM G012135. Dilanjutkan dengan Shina Putri Pradani dengan NIM G012136. Kemudian ada Vicky Diva Kusumawardani dengan NIM G012146. Dan yang terakhir ada Viruga Berski Amora dengan NIM G012147. Nah, pasti teman-teman semua udah penasaran kan tentang materi yang akan kami bahas. Kalau gitu, kita langsung aja ya. Teman-teman semua masih pada inget gak bahwa perilaku manusia adalah subjek dari modifikasi perilaku? Pasti teman-teman masih inget kan bahwa perilaku adalah apa yang orang lakukan dan katakan. Mungkin aku recall sedikit aja, perilaku melibatkan tindakan seseorang, apa yang dilakukan atau dikatakan orang. Hal tersebut dijelaskan dengan kata kerja tindakan. Perilaku bukanlah karakteristik statis dari orang tersebut. Contoh kecilnya, jika kita mengatakan bahwa orang yang kita sayangi sedang marah, sebenarnya kita belum mengidentifikasi perilaku orang tersebut. Kita baru saja melabeli orang tersebut. Namun, jika kita mengidentifikasi apa yang dikatakan atau dilakukan orang tersebut saat marah, maka kita telah mengidentifikasi perilaku. Contohnya lagi nih. Misalnya Rifan sedang marah kepada ibunya. Terus Rifan berlari ke atas dan membanting pintu kamarnya dengan keras. Ini adalah deskripsi dari perilaku yang mungkin diberi label sebagai kemarahan. Jadi, perilaku memiliki dimensi yang dapat diukur. Teman-teman tahu nggak? Ternyata kita dapat mengukur frekuensi perilaku, yaitu kita dapat menghitung berapa kali suatu perilaku terjadi. Misalnya, Steven menggigit kukunya 12 kali dalam periode kelas. Kita dapat mengukur durasi perilaku atau waktu dari saat perilaku dimulai hingga berhenti. Jadi, frekuensi, durasi, intensitas, dan latensi adalah semua dimensi dari suatu perilaku. Latensi itu artinya kecepatan perilaku ya, jadi ketiga faktor ini sangatlah penting. Karena perilaku dapat diamati, dijelaskan, dan dicatat oleh orang lain atau oleh orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Karena perilaku adalah tindakan dan kemunculannya dapat dilihat. Studi oleh Durn dan Carr tahun 1992 menunjukkan pengaruh perhatian guru pada perilaku mengganggu. Didefinisikan sebagai mendorong materi tugas, berteriak keras, merengek, atau menangis, dan memukul atau menjatuhkan benda. Seorang laki-laki bernama Paulus di kelas pendidikan khusus. Grafik menunjukkan bahwa perilaku mengganggu tidak terjadi ketika Paul sering menerima perhatian dari guru. Namun, sebaliknya, ketika Paul jarang menerima perhatian dari guru, ia terlibat dalam perilaku mengganggu sekitar 50% dari waktu. Nah, dapat disimpulkan, ketika anak menerima perhatian tingkat tinggi dari gurunya, perilakunya yang mengganggu jarang terjadi. Namun ketika anak menerima tingkat perhatian yang rendah dari guru, perilakunya yang mengganggu lebih sering terjadi. Kami menyimpulkan bahwa gangguan perilaku secara fungsional berhubungan dengan tingkat perhatian guru. Perilaku mungkin terbuka atau terselubung. Paling sering, prosedur modifikasi perilaku digunakan untuk memahami dan mengubah perilaku terbuka. Tingkah laku yang terang-terangan adalah tindakan yang dapat diamati dan direkam oleh orang lain selain yang terlibat dalam perilaku. Namun, beberapa perilaku terselubung juga disebut acara pribadi, yang artinya tidak dapat diamati oleh orang lain. Sebagai contoh ya, aku kasih satu lagi nih. Berpikir adalah perilaku terselubung, tidak dapat diamati dan direkam oleh orang lain. Gak mungkin kan kita bisa melihat apa yang orang lain pikirkan.
karena berpikir hanya dapat diamati oleh orang yang terlibat dalam perilaku. Itu bidang modifikasi perilaku berfokus terutama pada perilaku yang nyata atau dapat diamati. Kecuali di drakor-drakor ya, kadang ada beberapa goblin yang bisa baca pikiran. Karena tadi kita sempat menyinggung soal modifikasi perilaku, pasti teman-teman juga udah tahu kan, tapi aku singgung dikit lagi bahwa modifikasi perilaku ini adalah ilmu, terapan, dan praktik profesional yang bersangkutan dengan menganalisis dan memodifikasi perilaku manusia. Menganalisis di sini berarti mengidentifikasi hubungan fungsional antara peristiwa lingkungan dan perilaku tertentu untuk memahami nih alasan perilaku tersebut atau untuk menentukan mengapa seseorang berperilaku seperti yang dia lakukan. Memodifikasi berarti mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk membantu orang mengubah perilaku mereka. Ini melibatkan mengubah peristiwa lingkungan untuk mempengaruhi perilaku. Baik, selanjutnya kita akan move on ke contoh stimulus kontrol. Jadi ada satu cerita yang bernama Jack. Setiap kali Jack ingin uang tambahan untuk belanja, dia meminta ibunya dan biasanya ibunya memberinya sejumlah uang. Namun, berbeda dengan ayahnya. Ketika dia meminta ke ayahnya langsung menolak dan memberikannya nasihat untuk bekerja agar menghasilkan uang. Akibatnya, Jack lebih sering meminta uang pada ibunya. Nah, seperti yang kita lihat, perilaku meminta uang diperkuat dalam satu situasi, yaitu dengan ibunya. Tetapi tidak diperkuat dalam situasi lain atau dengan ayahnya. Oleh karena itu, perilaku terus terjadi dalam situasi di mana ia diperkuat dan tidak lagi terjadi dalam situasi di mana ia tidak diperkuat. Kehadiran ibunya merupakan anteseden bagi Jake perilaku meminta uang. Kehadiran ibunya memiliki stimulus mengontrol perilaku Jake dalam meminta uang, dan penting juga untuk dicatat bahwa Jake hanya meminta uang kepada ibunya saat dia membutuhkannya. Satu contoh lain, misalkan kita memetik stroberi di kebun raya Bogor gitu ya. Nah, ada stroberi warna merah dan warna hijau. Karena kita penasaran dengan rasanya, kita memakan stroberi yang warna merah. Dan ternyata rasanya manis, enak, lembut, seger. Wah, asam-asam seger gitu ya. Dan saat kita memakan stroberi yang warna hijau, ternyata rasanya kecut, keras, gak enak. Nah, setelah pengalaman itu terjadi, ketika kita akan memetik stroberi, pastinya kita tidak akan mengambil stroberi warna hijau. Pasti kita akan memetik stroberi yang berwarna merah. Stroberi merah adalah stimulus yang mendahului. Perilaku memetik dan memakan stroberi merah diperkuat. Karena itu, kita lebih cenderung memilih dan makan yang merah. Perilaku makan stroberi hijau tidak diperkuat dan tidak lagi memilih yang hijau ya jadinya kita. Memetik dan makan hanya stroberi merah dan bukan yang hijau adalah contoh kontrol stimulus. Jadi, kehadiran stroberi merah memiliki kontrol stimulus atas perilaku memetik dan memakan stroberi. Penting untuk dicatat juga bahwa ketika memetik stroberi merah saat I.O hadir, atau mungkin dia lapar, dia butuh stroberi untuk memasak, seorang bertanya di mana dia untuk mendapatkan stroberi dan lain-lain. Jika I.O tidak ada, dia tidak akan memilih stroberi. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.